Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada mata kuliah aplikasi komputer di program studi manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengenalan komputer, terutama terkait dengan perangkat kerasnya. Kita paham bahwa hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak lagi dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dapat dilihat bahwa untuk menuliskan satu dokumen, orang cenderung sudah meninggalkan mesin ketik manual dan sudah digantikan perannya oleh komputer. Kasir di satu pertokoan besar sudah menggunakan peralatan otomatis berupa komputer yang didesain khusus untuk keperluan itu. Kumpulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya dapat didengarkan melalui media kaset atau piringan hitam, saat ini sudah dikemas dalam bentuk compact disc yang dapat didengarkan dengan menggunakan komputer multimedia. Bahkan film-film juga demikian. Bahkan ibu rumah tangga juga sudah menggunakan komputer di dapur untuk kembali melihat menu-menu makanan dan kue-kue. Apalagi perkembangan teknologi komputer di bidang kesehatan yang maju sangat pesat untuk membantu diagnosa penyakit dan proses penyembuhannya. Kalau kita lihat di rumah sakit yang modern, itu sudah tidak lagi digunakan alat tulis. Dokter sudah langsung ke komputer, lalu komputernya itu dikirim ke farmasi. Kita datang ke farmasi sudah tidak lagi membawa kertas menunjukkan bahwa resep obat tersebut. Tinggal di sana tinggal dilihat saja, lalu kita menunggu dan membayarnya pun tidak perlu uang cash. Sebanyak bidang-bidang kehidupan manusia saat ini yang sudah menggunakan peralatan komputer, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan makin maraknya pemanfaatan jaringan komputer, baik lokal maupun global. Lalu apa komputer itu? Menurut Ismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Intinya, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Dari definisi tersebut terdapat 3 istilah penting, yaitu input, pengolahan data, dan informasi. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik, electronic data processing. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari satu kenyataan. Dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengolahan data merupakan satu proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yaitu berupa suatu informasi. Secara garis besar, proses pengolahan data dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu input, kemudian ada proses, lalu ada outputnya. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokoknya adalah
Olah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware, software, dan brainware saling terkait satu sama lain. Kemampuan dan keterbatasan komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisekon, mikrosekon, nanosekon, dan bahkan yang paling cepat dinyatakan dalam pikosekon. Kemampuan komputer kedua adalah ketepatan, karena komputer tidak mempunyai mental dan tidak mengenal lelah, hingga tidak akan mengalami kesalahan seperti yang dilakukan oleh kita manusia. Komputer juga mempunyai kemampuan yang lain, yaitu mempunyai ingatan yang sangat besar. Walaupun demikian, komputer juga mempunyai keterbatasan jika dibandingkan dengan manusia. Manusia mempunyai inisiatif dan dapat beradaptasi terhadap suatu situasi tertentu, sedangkan komputer tidak dapat melakukannya karena komputer hanya beroperasi menurut program yang telah diberikan oleh manusia. Di samping itu, manusia mempunyai naluri untuk membuat pertimbangan dan penamalan, sedangkan komputer tidak sama sekali. Jadi sebenarnya menggunakan komputer tidak seluruhnya mengganti fungsi kerja manusia. Dia hanya alat bantu. Organisasi komputer. Dalam definisi pengolahan data elektronik, komputer digunakan untuk menerima input, memproses, menyajikan output dalam bentuk informasi. Karena itu, peralatan komputer dirancang agar dapat melakukannya di mana setiap komponen saling berhubungan dalam satu kesatuan sistem. Pengorganisasian setiap komponen utama komputer dapat digambarkan sebagai berikut. Ada alat input, kemudian ada alat pemproses, dan ada alat output. Golongan komputer berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data yang diolah, komputer digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Hibrid itu artinya gabungan antara analog dan digital. Komputer analog digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan berbentuk angka, huruf, atau simbol-simbol khusus, melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, suhu, kecepatan, tekanan, dan sebagainya. Output dari komputer analog tentunya adalah pengaturan atau pengontrolan suatu sistem. Komputer digital menerima dalam bentuk angka, huruf, atau simbol-simbol khusus. Komputer digital ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terdapat di laboratorium komputer, perguruan tinggi, perkantoran, dan lain-lain. Sedangkan komputer hibrid mampu menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dibandingkan komputer analog. Jadi komputer jenis ini merupakan kombinasi komputer analog dan digital yang memanfaatkan kelebihan masing-masing. Peran komputer berdasarkan penggunaannya itu ada penggunaan khusus dan ada penggunaan umum. Komputer khusus dirancang untuk menyelesaikan satu masalah yang sangat khusus, yang biasanya hanya satu masalah. Programnya tertentu dan sudah tersimpan di dalam komputernya. Komputer jenis ini umumnya adalah komputer analog, walaupun ada juga sih yang digital. Contoh untuk komputer ini antara lain komputer yang dipasang pada kokpit pesawat terbang, pada penyulingan minyak, dan sebagainya. Sedangkan komputer umum dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah dan dapat mempergunakan program yang bermacam-macam untuk setiap masalah yang berbeda. Komputer generasi sekarang umumnya dirancang sebagai komputer umum, misalnya komputer digital yang dapat menyelesaikan bermacam-macam masalah. Pengolahan komputer berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukurannya, komputer digolongkan menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer mainframe, komputer besar, dan komputer superkomputer. Ukuran dari komputer ditunjukkan oleh kemampuannya dalam mengolah data yang ditentukan oleh kapasitas memori, konfigurasi register, kecepatan mengolah, jumlah dan macam alat input atau output, dan ukuran fisik komputer, dan serta ruangan yang dibutuhkannya.
Berdasarkan instalasinya, komputer digolongkan menjadi komputer pribadi dan komputer jaringan. Komputer pribadi sering kita lihat sehari-hari yang hanya digunakan sendiri dan tidak terhubung dengan komputer lainnya. Sedangkan komputer jaringan sambung ke komputer lain melalui media komunikasi tertentu yang dalam pengoperasiannya diatur oleh satu atau beberapa komputer server. Berdasarkan generasinya, komputer digolongkan menjadi komputer generasi pertama, kemudian komputer generasi kedua, lalu komputer generasi ketiga, dan komputer generasi keempat. Sedangkan komputer yang dalam tahap pengembangan digolongkan ke dalam komputer generasi kelima. Alat input adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input. Di dalam sistem komputer digital, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut dengan terminal. Alat input langsung dapat berupa papan ketik atau keyboard, pointing device, kayak mouse gitu ya. Kemudian scanner, sensor, voice recognizer. Sedangkan alat input tidak langsung, misalnya key punch yang dilakukan melalui media punch card, key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita, dan alat-alat seperti itu. Sedangkan alat output adalah peralatan yang dapat berupa hard copy device, alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas seperti kertas atau film, print misalnya. Soft copy device yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak berupa sinyal elektronik. Kemudian drive device atau driver yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Penyimpanan sekunder. Memori utama dalam komputer merupakan alat penyimpanan yang mempunyai kapasitas terbatas dan umumnya bersifat tidak permanen. Alat penyimpan seperti external memory, letaknya di luar, atau mass storage, atau auxiliary storage, atau permanent storage yang juga disebut dengan secondary storage, karena dianggap sebagai memori dianggap sebagai primary storage. Penyimpanan sekunder dapat digolongkan menjadi direct access storage device atau alat penyimpan dengan akses langsung dan alat penyimpan dengan akses tidak langsung secara sekuensial, DASD dan SASD. Dibanding memori, kapasitas DASD umumnya lebih besar dan harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah. Sedangkan data yang disimpan di dalam SASD tidak dapat dilakukan pemasukan secara langsung oleh proses pada posisinya, tapi kapasitasnya jauh lebih besar dan harga per bit informasi yang direkam jauh lebih murah walaupun kecepatan aksesnya lebih lambat. Dan penyimpanan sekunder. Perkembangan teknologi saat ini banyak sekali macam penyimpan sekunder yang beredar di pasaran. Namun demikian, media penyimpan sekunder yang paling populer adalah magnetic disk dalam bentuk floppy dan hard disk, serta magnetic tape dalam bentuk reel-to-reel. Magnetic disk adalah penyimpanan sekunder yang terdiri dari satu atau lebih piringan yang bentuknya seperti piringan hitam yang terbuat dari metal. Sedangkan magnetic tape dibuat dari plastik tipis yang dilapis dengan lapisan magnet iron oxide berwarna merah kecoklatan. Alat pemroses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui alat input dan hanya dihasilkan oleh alat input. Secara garis besar, alat pemroses terdiri dari Central Processing Unit dan memori utama.
Central Processing Unit terdiri dari komponen-komponen Control Unit, Arithmetic Logic Unit, dan Register. Sedangkan memori utama terdiri dari Random Access Memory dan Read Only Memory, RAM dan ROM. Sekira demikian untuk pembahasan bagian perangkat keras ini. Kita nanti akan lanjutkan dengan pembahasan tentang perangkat lunak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.